Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalian akan Bapak berikan tugas diskusi kelompok, yang mana nanti akan ada 5 kelompok dengan satu kelompok beranggotakan 8 orang. Nah, yang menjadi topik bahasan tiap kelompok adalah keterbukaan ideologi Pancasila di berbagai bidang. Kelompok 1 mendapatkan bidang politik, kelompok 2 mendapatkan bidang hukum, kelompok 3 sosial, kelompok 4 budaya, dan kelompok 5 bidang ekonomi. Adapun tujuan penggunaan metode diskusi ini adalah agar kalian mampu menganalisis keterbukaan Pancasila sebagai ideologi terbuka di berbagai bidang. Lalu, penggunaan metode diskusi ini juga bermanfaat bagi kalian, seperti dari diskusi ini kalian dapat memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, kalian bisa membangun hubungan sosial dengan teman, mengasah kemampuan problem solving atau penyelesaian masalah, dan memperluas wawasan serta perspektif yang berbeda. Diskusi ini juga memberikan kesempatan untuk kalian belajar dari orang lain tentang bagaimana berbagi ide, gagasan, dan menciptakan pemahaman bersama. Oleh karena itu, melibatkan diri dalam diskusi bisa membantu kalian tumbuh dan berkembang secara pribadi dan sosial. Baik anak-anak, sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menyampaikan beberapa peraturan yang harus diperhatikan ketika diskusi. Yang pertama, kalian harus saling menghormati. Kalian harus saling menghormati pendapat dan pandangan teman kalian dalam berdiskusi. Hindari penghinaan, ejekan, atau komentar yang tidak sopan. Yang kedua, dengarkan dengan seksama. Jadi, kalian harus mendengarkan dengan seksama saat teman kalian berbicara. Hindari interupsi dan biarkan teman kalian menyelesaikan ungkapannya sebelum memberikan tanggapan. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan sopan. Gunakan bahasa yang sopan dan hormat saat berbicara. Hindari menggunakan kata-kata yang kasar, mengancam, atau menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat, jangan menyerang pribadi. Fokuskan diskusi pada argumen dan ide, bukan pada individu. Hindari menyerang pribadi atau membuat komentar yang merendahkan tentang karakter atau penampilan seseorang. Yang kelima, sumber fakta yang terpercaya. Dalam mendiskusikan suatu topik, kalian harus menggunakan sumber informasi yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Hindari menyebarkan informasi palsu atau tidak terverifikasi. Kemudian yang keenam, gunakan argumentasi yang rasional. Jadi, kalian harus menggunakan argumentasi yang masuk akal dan didukung oleh fakta atau alasan yang kuat. Hindari berargumentasi berdasarkan emosi semata. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menghargai keputusan bersama. Jika dalam diskusi tercapai kesepakatan atau keputusan bersama, kalian harus menghargai dan mendukungnya meskipun mungkin tidak sepenuhnya setuju. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selebihnya silakan kalian berdiskusi. Baik Pak, izin membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Kesimpulannya adalah keterbukaan ideologi Pancasila di bidang politik. Politik merupakan salah satu bidang yang memiliki banyak hal menarik. Politik sendiri adalah suatu bidang yang memiliki keterkaitan erat dengan ketatanegaraan juga kenegaraan. Inti dari politik adalah penentuan sekaligus pelaksanaan kebijakan publik untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Terdapat begitu banyak dinamika politik yang terjadi semenjak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, mengawal politik dengan ideologi terbuka merupakan suatu hal yang sangat penting. Berikut ini merupakan beberapa contoh keterbukaan ideologi dari Pancasila dalam bidang politik. Misalnya adalah penggunaan demokrasi Pancasila sebagai bentuk pemerintahan di Indonesia. Penggunaan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan di Indonesia, digunakannya bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia, dan kemudian adanya sistem perwakilan rakyat di Indonesia yang berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat dan memperjuangkannya. Demikian Bapak, hasil dari diskusi kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik Pak, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2.
Keterbukaan ideologi Pancasila di bidang hukum. Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, maka Pancasila menjadi sumber dari segala norma-norma hukum. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hukum itu sendiri mengalami perkembangan sesuai zaman. Maka dari itu, nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus menjiwai hukum di Indonesia. Di bawah ini merupakan beberapa contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang hukum. Seperti terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengikuti perkembangan zaman, misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga pembaharuan peraturan perundang-undangan lama untuk menyesuaikan dinamika masyarakat. Misalnya yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia karena banyak muncul kriminalitas baru. Terima kasih, Pak. Ayo coba Chelsea, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Baik, Pak. Kesimpulannya adalah bahwa keterbukaan ideologi Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting dalam berbagai bidang di Indonesia. Ideologi ini memberikan landasan yang kuat bagi sistem politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi yang berkeadilan, demokratis, dan berwawasan kebangsaan. Selain itu, keterbukaan ideologi Pancasila juga berperan penting dalam menjaga stabilitas, kemajuan, dan keberlanjutan Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Chelsea atas kesimpulannya yang sangat bagus. Selanjutnya Bapak izin menambahkan nih. Jadi keterbukaan ideologi Pancasila dalam bidang politik termanifestasi dalam penggunaan demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan presidensial, bentuk negara kesatuan, dan sistem perwakilan rakyat. Sedangkan di bidang hukum, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber norma hukum, namun juga terjadi pembaruan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Nah, dalam bidang sosial, keterbukaan ideologi Pancasila tercermin dari upaya meningkatkan kesadaran akan kebinekaan dan toleransi dalam masyarakat. Lanjutnya, dalam bidang budaya, juga turut dijaga dengan keterbukaan ideologi Pancasila melalui kampanye kebudayaan dan peraturan yang memajukan dan melindungi kekayaan budaya Indonesia. Kemudian dalam bidang ekonomi, keterbukaan ideologi Pancasila memungkinkan Indonesia untuk terlibat dalam arus globalisasi ekonomi dengan menjaga kepentingan nasional dan masyarakat. Dengan adanya investasi asing dan peraturan yang berdasarkan Pancasila, tercipta lapangan kerja, penyelesaian masalah pengangguran, dan perlindungan terhadap rakyat dalam perdagangan. Baik anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Pesan dari saya, jangan lupa untuk bukunya dibaca-baca lagi karena minggu depan kita akan mempelajari materi lahirnya Pancasila. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.